Oke, baik. Selamat datang di pertemuan ke-6 mata kuliah kriptografi. Kali ini kita akan membahas tentang serangan terhadap suatu sistem kriptografi dan juga kriptoanalisnya. Jadi ketika kita ingin mencoba menyerang suatu kriptoanalisis yang sederhana gitu, ini kriptoanalisis yang sederhana, itu bagaimana? Nah, sebelum itu kita akan membahas tentang serangan terhadap kriptografi. Ya, pertama kita akan membahas tentang serangan. Nah, apa itu serangan gitu ya? Serangan adalah setiap percobaan yang dilakukan oleh seorang kriptoanalis untuk menemukan kunci atau menemukan plain text dari ciphertextnya. Jadi tujuannya dari serangan adalah menemukan find key gitu ya, find key or plain text gitu ya, dari suatu sistem kriptografi ya, plain text. Nah, tujuan dari suatu sistem kriptografi adalah mempertahankan kerahasiaan dari suatu pesan. Jadi diusahakan suatu pesan itu tidak dibaca oleh pihak ketiga selain pengirim pesan dan penerima pesan. Jadi kriptoanalis di sini dapat merangkap sebagai seorang, mungkin kalau sekarang hacker gitu ya, atau penyadap atau sesuatu yang berusaha mencari tahu apa isi informasi dari suatu sistem kriptografi. Nah, di suatu kriptoanalisis sederhana gitu ya, nanti kita akan membahas tentang kriptoanalisis sederhana, itu diasumsikan bahwa si kriptoanalis tahu algoritma kriptografi yang digunakan. Nah, sekarang jenis-jenis serangan. Jadi ada beberapa ahli membagi jenis-jenis serangan berdasarkan pertama keterlibatan penyerang gitu ya. Ini jenis-jenis serangan. Yang pertama berdasarkan ini based on gitu ya. Berdasarkan yang pertama adalah tentang keterlibatan penyerang. Nah, apakah si attacker gitu ya, si penyerang ini dia aktif terlibat di dalam komunikasi antara pengirim dan penerima atau justru pasif gitu ya. Jadi ini adalah passive attack. Oh, sorry. Ya, ini adalah jenis-jenisnya, ini adalah berdasarkan attack ya. Keterlibatan penyerang. Keterlibatan penyerang gitu ya. Nah, yang kedua, jenis-jenis serangan itu berdasarkan bagaimana si attacker, si penyerang menggunakan teknik apa gitu, teknik yang digunakan oleh penyerang. Ini adalah teknik ya. Teknik yang digunakan. Yang ketiga itu berdasarkan ketersediaan data gitu ya. Jadi si penyerang ini punya informasi apa sih gitu ya dari suatu sistem kriptografi. Informasi yang tersedia gitu ya. Oke, nah kita mungkin akan bahas yang pertama dulu. Yang pertama itu adalah berdasarkan keterlibatan penyerang. Ya, oke. Nah, di sini keterlibatan penyerang ya. Berdasarkan keterlibatan penyerang. Nah, ada dua jenis serangan berdasarkan keterlibatan penyerang dalam suatu komunikasi. Yang pertama adalah passive attack. Passive attack. Sorry, I-nya satu. Nah,
Passive text. Yang kedua adalah aktif ya. Aktif. Oke. Nah, di dalam passive text si penyerang tidak terlibat dalam komunikasi ini ya. Penyerang tidak terlibat dalam komunikasi. Komunikasi terlibat antara pengirim dan penerima. Jadi peran dari penyerang itu adalah sebagai penyadap. Jadi si penyerang ini sebagai penyadap yang memperoleh data dan informasi sebanyak-banyaknya ya. Ini adalah penyadap. Nah, ada banyak sekali metode yang digunakan untuk penyadapan. Apalagi mungkin di zaman sekarang, di zaman media sosial gitu ya, penyadapan dapat dilakukan di media-media sosial, di handphone. Bahkan seorang penyadap gitu ya bisa men-tracking lokasi mana saja yang dipakai gitu ya oleh pengirim atau penerima pesan. Jadi data yang diperoleh tidak hanya pesannya, tapi mungkin yang di luar pesannya seperti lokasi, seperti dan lain-lain gitu ya. Itu adalah passive attack. Nah, penyadapan ini banyak sekali digunakan dalam lembaga pemerintahan atau di luar pemerintahan itu untuk memperoleh informasi dari seorang yang suspek diduga melakukan sesuatu, baik suatu kriminal atau hanya suspek saja ya. Jadi dengan misalkan Badan Intelijen Negara juga melakukan penyadapan. Nah, bedanya dengan active attack, kalau passive attack kan hanya mendengarkan, menerima informasi. Nah, kalau active attack itu si penyerangnya dia melakukan intervensi dalam komunikasi yang mempengaruhi suatu sistem untuk keuntungan dirinya. Jadi ada intervensinya. Intervensi. Nah, si penyerang itu bagaimana bentuk intervensinya gitu ya. Jadi aliran pesan dapat diubah, misalkan si penyerang menghapus ciperteksnya, mengubah ciperteksnya, menyisipkan ciperteks palsu gitu ya, mereplay pesan lama atau mengubah informasi yang disimpan. Jadi ini adalah mengubah aliran pesan, mengubah pesan gitu ya. Mengubah pesan baik itu ciperteksnya gitu ya, menghapus, mengubah, menyisipkan atau memberikan ciperteks palsu gitu ya, atau mereplay pesan lama atau mengubah informasi. Jadi di sini adalah mengubah aliran pesannya. Jadi pesan yang diterima oleh si penerima gitu ya tidak sesuai dengan apa yang dikirimkan oleh pengirim gitu ya. Ubah aliran pesan. Oke. Jadi contohnya adalah ketika misalkan si seorang bernama Elis gitu ya, Elis, lalu penerima pesan yang bernama Bob. Nah, ada seseorang pihak ketiga yang akan misalkan pura-pura menjadi Bob gitu ya. Ketika Elis ingin mengkontak gitu ya, Elis AB gitu ya, misalkan dalam informatika biasanya dia menggunakan Elis, Bob gitu ya, Diana dan lain-lain. Nah, jadi ketika saya punya Al, ini misalkan contohnya misalkan Elis ingin mengirim pesan ke Bob gitu ya. Nah, di tengah ini ada pihak ketiga. Katakanlah siapa ya? Charlie gitu ya. Nah, jadi si pihak ketiga itu dia harusnya kan dari Elis langsung ke Bob, tapi Elis ke Charlie. Di Charlie ini dia bisa berpura-pura sebagai Bob ketika berkomunikasi dengan Elis, dan Charlie berpura-pura menjadi Elis ketika berkomunikasi dengan Bob. Jadi Charlie ini memegang peranan penting yang dia bisa tahu gitu ya kunci dari si Elis dan bisa mengubah kunci dari si Bob. Jadi di sini dia bisa mengubah gitu ya, mengubah ciperteksnya, mengubah kunci gitu ya, mengubah ciperteks, mengubah kunci.
atau menambahkan ciphertext palsu atau informasi yang diberikan berbeda. Jadi si pihak ketiga ini harusnya kan ya. Nah, ini di-cut oleh pihak ketiga gitu ya. Jadi dia mengintervensi adanya suatu komunikasi. Nah, untuk saat ini komunikasi bisa saja intervensinya bahkan tidak, ya emang mungkin tidak diketahui oleh Alice dan Bob di tengah-tengah ketika mengirimkan sesuatu secara sistem komputer gitu ya, bisa mengubah informasi. Jadi ini adalah active attack. Nah, lalu selanjutnya kita akan jenis-jenis serangan berdasarkan teknik yang digunakan. Berdasarkan teknik yang digunakan. Teknik serangan gitu ya, teknik yang digunakan. Nah, teknik yang digunakan untuk menemukan kunci gitu ya, ini teknik untuk menemukan kunci, find key gitu ya, untuk menemukan kunci suatu sistem kriptografi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah brute force attack gitu ya, atau exhaustive or ada yang menyebutnya brute force attack ya. Yang kedua adalah teknik analitik, menganalisis semua kemungkinan. Analitik. Nah, apa sih bedanya ketika pakai brute force dengan atau exhaustive attack dengan analytic attack? Jadi di brute force ini sebenarnya dia ini terlalu atas ya, ini ke bawahnya. Brute force ini dia mengenumerasi gitu ya, mencoba semua kemungkinan kunci yang ada gitu ya, enumerasi, mendata gitu ya, enumerasi, mencacah, mendata kunci yang ada. Oke, mengenumerasi kunci yang ada. Dengan menggunakan brute force sebenarnya kemungkinan berhasilnya lebih tinggi gitu ya. Misalkan kita mencoba kemarin kita mencoba misalkan ada 16 kemungkinan, kita coba semua misalkan untuk Caesar sweep substitusi gitu ya, ciphertext Caesar, itu kita bisa mencoba ya kunci yang mungkin ada sebanyak 26 misalkan ya, 26 kita coba semuanya gitu ya. Nah, karena Caesar itu simple gitu, jadi kita bisa dengan waktu yang singkat kita bisa menemukannya. Tapi jika untuk ukuran kuncinya besar sekali gitu ya, itu dengan metode yang di teori informasi yang sebelumnya kita bahas, itu waktu yang dibutuhkan akan banyak sekali. Jadi sebenarnya brute force ini yang paling menjanjikan untuk menemukan kunci, tapi waktunya akan sangat lama. Semakin besar ukuran kunci, maka akan semakin besar lama percobaan untuk menemukan kuncinya. Jadi solusinya adalah agar tidak dicari dengan brute force, seorang kriptografer harus membuat kunci yang panjang atau ukuran kunci yang besar agar tidak mudah ditebak. Jadi ketika melakukan percobaan akan membutuhkan waktu yang lama sekali ya. Gitu. Nah, kalau misalkan analytical attack gitu ya, jadi metode analisis dari suatu kriptoanalisis atau kriptografi, misalnya serangan terhadap kriptografi, dia menganalisis ini ya, kelemahan kriptografi, dia menganalisis kelemahan kriptografi, dia mengeliminasi kemungkinan kunci gitu ya. Eliminasi kunci yang tidak mungkin gitu ya, kunci yang tidak mungkin. Jadi dia melakukan analisis kelemahannya di mana saja, lalu dia mengeliminasi kunci yang tidak mungkin. Nah, dengan metode analisis adalah dia mungkin ini diasumsikan bahwa kriptoanalis dia tahu algoritma yang digunakan oleh pengirim pesan gitu ya. Dan mungkin kalau kriptografi saat ini gitu ya dengan metode kunci publik, sebenarnya memang seharusnya algoritma itu diketahui oleh secara umum, lalu kuncinya, kunci privat, kunci publiknya, nah kunci publik disebarkan sedangkan kunci privatnya disimpan gitu ya.
Nah, dengan metode analytical attack ini sebenarnya mungkin jadi lebih cepat untuk menemukan kuncinya jika menggunakan analisis yang tepat gitu ya. Nah, agar suatu sistem kriptografi tidak dibobol dengan analytical attack gitu ya. Jadi seorang kriptografer harus membuat algoritma kriptografi yang sangat kompleks gitu ya. Jadi analytical attack itu tujuannya adalah mengeliminasi kunci yang tidak mungkin, nanti tinggal dicek kunci-kunci yang mungkin ya. Lalu yang ketiga, jenis-jenis serangan terhadap berdasarkan ketersediaan data. Ketersediaan data. Nah, ada 5 jenis serangan berdasarkan ketersediaan data, yaitu si penyerang attacker, dia tahu ciphertext-nya gitu ya. Ketersediaannya apa? Pertama, dia tahu ciphertext only gitu ya. Jadi hanya tahu ciphertext-nya. Yang kedua, dia tahu beberapa potongan dari plain text atau non plain text-nya. Oke. Ya, nanti kita akan bahas satu non plain text. Ya, jadi dia punya pasangan kira-kira plain text ini dan ciphertext ini dia apa berpasangan gitu ya, jadi non plain text. Nah, ini adalah yang ketiga adalah chosen. Nanti kita akan cari tahu bedanya apa sih antara non plain text dan chosen plain text. Yang keempat adalah adaptive chosen plain text. Lalu yang kelima adalah chosen ciphertext. Gitu ya. Chosen ciphertext. Oke, kita bahas satu-satu. Oke, yang pertama adalah only attack. Jadi dari ketersediaan data, seorang kriptoanalis hanya memiliki di sini kriptoanalis, dia hanya memiliki ciphertext ya. Hanya memiliki ciphertext. Nah, ketika seseorang hanya memiliki ciphertext, sebenarnya semua dua teknik yang tadi kita pelajari, bukan kita bahas, nanti akan teknik analisis akan kita jelaskan kemudian, itu dua-duanya dapat dipakai. Jadi dapat menggunakan gitu ya, baik brute force atau exhaustive key search gitu ya, menggunakan ini ya, exhaustive key search maupun dia analytical attack. Jadi atau menggunakan ini atau teknik analisis frekuensi ya. Nanti kita akan bahas teknik analisis frekuensi. Ya. Jadi ketika seseorang hanya mempunyai ciphertext dalam suatu sistem kriptografi, jadi yang dimiliki gitu ya. Jadi yang diketahui gitu ya, adalah misalkan ini ciphertext 1 gitu ya, C1, C2 sampai CI, mungkin ada sebanyak I ciphertext. Kita tahu gitu ya bahwa ada suatu fungsi yang dia berkorespondensi atau terkait dengan suatu kunci, katakan kuncinya adalah K, yang memetakan suatu plain text gitu ya, sebagai kunci suatu plain text menjadi ciphertext gitu ya. Nah, anggap saja ini adalah EK. Nanti yang kita cari adalah plain text-nya gitu ya.
maka ini PI. Nah, diharapkan gitu ya, nanti seorang attacker di cheaper text only itu diharapkan dia bisa mendapatkan atau dia nanti bisa mendeduksi gitu ya, mengeneralisir atau bisa mendapatkan apa sih P1-nya sampai plain text-nya apa gitu ya, PI atau kuncinya gitu ya, atau kuncinya key-nya nanti, sehingga dengan dia bisa mendapatkan P1 sampai PI, maka diharapkan untuk pesan yang lebih panjang gitu ya, dia bisa mendapatkan pesan yang lebih panjang, misalkan PI plus 1 gitu ya, dari CI plus 1 sama dengan ini, kan EK-nya kuncinya sudah dapat, algoritmanya tahu, maka dan seterusnya. Nah, gitu. Ini adalah cheaper text only. Lalu yang kedua adalah non-plain text gitu ya. Non-plain text. Plain text attack. Jadi di non-plain text attack ini si attacker gitu dia memiliki beberapa pasang gitu ya, pasangan plain text dan cheaper text gitu ya. Plain text dan cheaper text. Cheaper text. Oke. Sepertinya saya salah tulis di sini. Ini harusnya cheaper. Nah, oke, sebentar. Ya. Nah. Oke, pasangan plain text dan cheaper text. Contohnya adalah dia punya pasangan, misalkan pasangan cheaper text yang saling berhubungan. Jadi diketahui gitu ya, diketahui pasangan plain text ya P1, C1, yang mana C1-nya itu sama dengan ini P1, C1, dia tahu P sampai P2, C2, misalkan ada tahu sebanyak pasangannya sebanyak I gitu ya, P1, PI, CI. Nah, si attacker itu tahu bahwa ada kunci yang menghubungkan antara cheaper text dan plain text gitu ya. Jadi dia tahu bahwa CI sama dengan suatu kunci yang berkorespondensi dengan K sama dengan PI. Nanti diharapkan gitu ya, dia dapat dengan pasangan ini, diharapkan dia dapat kuncinya nih, dapat suatu kunci key untuk menggeneralisir gitu ya, menggeneralisir seluruh plain text yang cheaper text yang ada. Jadi kan dia hanya mengetahui sedikit plain text dan sedikit cheaper text gitu ya, untuk menggeneralisir gitu ya, untuk mendeduksi mendapatkan PI plus 1 ya dari CI plus 1 sama dengan KPI plus 1. Jadi contohnya non-plain text attack ini mungkin kalau misalkan di Indonesia gitu ya, misalkan banyak penulisan kata imbuhan seperti di gitu ya, dan lalu apalagi tuh, di, dan, adalah, dan lain-lain gitu ya, di, dan gitu ya, itu sering sekali diulang. Nah dari situ si attacker bisa mengumpulkan informasi tentang kemungkinan pasangan plain text dan cheaper text gitu ya. Nah, kalau misalkan di bahasa Inggris from, to, the gitu ya, dan lain-lain, dia bisa mengumpulkan pasangan-pasangan yang mungkin dari suatu plain text dan cheaper text. Nah, kalau chosen, kalau noun kan noun itu yang familiar gitu, yang sering diketahui. Nah, yang ketiga adalah chosen
chosen plain text attack. Nah, di chosen plain text attack, si cryptanalyst itu dia memilih, kalau tadi kan kira-kira yang diketahui gitu, kayak the, dan, di, ke gitu ya, atau dengan gitu ya, yang biasa digunakan berulang-ulang gitu ya. Atau misalkan dalam suatu struktur, kalau yang noun itu dalam suatu struktur surat gitu ya, kepada, yang terhormat, dan lain-lain. Di chosen plain text ini dia memilih plain text tertentu untuk dienkripsikan gitu ya. Plain text untuk mengenkripsikan dia agar dapat mendapatkan plain text untuk menemukan kunci gitu ya. Jadi mungkin si chosen plain text attack ini dia punya sebagian plain text gitu atau seluruh plain text, sebagian kemungkinan, karena kalau seluruh dia tidak perlu melakukan serangan lagi. Dia punya sebagian plain text, lalu dia memilih plain text yang dia tahu untuk dienkripsikan agar dia menemukan suatu kunci ya. Untuk find, ini saya campurannya find key. Jadi ketika suatu cryptanalyst punya misalkan sebanyak M gitu ya, sebanyak M plain text gitu ya. Lalu dia juga tahu ciphertext-nya, lalu dia memilih nih kira-kira plain text mana yang dapat mewakili. Misalkan kalau plain text mewakili, misalkan di plain text-nya yang kemungkinan ada hampir semua abjad misalkan ya, dari A sampai Z, kira-kira nah plain text-nya dipilihnya, oh yang ini yang hurufnya, oh yang A sudah diwakili oleh sini oleh kata yang ini, yang B diwakili kata yang ini gitu. Jadi dia memilih plain text yang mungkin dari sana dia ingin mendeduksi untuk mendapatkan kuncinya agar seluruh pesannya terbuka atau terbaca. Jadi diberikan misalkan dia tahu sebanyak M gitu ya. Atau P1 gitu ya. Dia tahu gitu ya pasangannya dan ciphertext-nya. P2, C2 dan seterusnya sampai ini PI, CI, lalu dia memilih misalkan PJ untuk beberapa J gitu ya. Beberapa J dia memilih, nanti dari situ dia berharap mendeduksi gitu ya, dapatkan K-nya untuk mendapatkan PI plus, untuk mendapatkan keseluruhan plain text-nya gitu ya. Oke, yang keempat, nah ini ya bedanya noun itu dia kemungkinan ini adalah frase-frase yang dikenal gitu ya. Noun kalau chosen ini dia punya sebagian, lalu dari situ memilih beberapa yang kira-kira mewakili atau mempercepat penemuan kunci. Nah, yang keempat adalah adaptive chosen plain text ya. Plain text attack. Sorry, sebentar. Nah, kalau di adaptif itu dia memilih blok-blok plain text yang lebih besar lalu dienkripsikan. Jadi sama seperti tadi, kalau tadi kan dia hanya memilih tertentu. Lalu kalau yang ini blok-blok plain text lebih besar dienkripsikan lalu memilih blok yang lebih kecil berdasarkan serangan sebelumnya. Jadi dia terus melakukan adaptasi dari serangannya gitu ya. Nah, ini mungkin kemungkinan untuk serangan yang
berulang-ulang gitu. Jadi serangan berulang-ulang terhadap informasi yang sama atau yang berbeda gitu ya. Dia memilih blok plain text yang besar, lalu dienkripsikan gitu ya, enkripsi. Setelah dienkripsi dia memilih lagi blok yang lebih kecil. Jadi pada dasarnya sama seperti chosen namun dilakukan berulang-ulang. Jadi blok besar nanti dideduksi dengan blok yang kecil gitu ya. Yang kecil berdasarkan serangan sebelumnya ya. Dan seterusnya terus berputar. Jadi semakin blok yang lebih kecil. Yang kelima adalah chosen cheaper text tag. Chosen cheaper text. Nah, kalau tadi mana di yang awal itu kan dia cheaper text only attack. Yang ini dia punya cheaper text, lalu dia memilih beberapa cheaper text yang kemungkinan mungkin berulang-ulang gitu ya. Jadi dia punya C1, C2 dan seterusnya sampai CI gitu ya. Lalu dia ingin mencari nilai K yang mungkin untuk mendekripsi pesan pada yang akan datang. Oke. Jadi di chosen cheaper text ini dia punya C1 sampai CI gitu ya. Lalu kemungkinan dia juga sebenarnya punya P1 sampai PI gitu ya. Untuk pasangannya, lalu dia untuk mencari K gitu ya, K yang mungkin mencari nilai K dan untuk dilakukan mendekripsi pesan yang selanjutnya ya, mencari K untuk dekripsi pesan. Oke, itu ada 5 sebenarnya pada dasarnya mirip-mirip ya. Jadi pada dasarnya seorang kriptanalis atau penyerang ya udah dia gunakan apapun informasi yang ada, lalu dia menggunakan segala teknik yang dia punya, segala fasilitas yang dia punya untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Jadi sebuah algoritma kriptografi gitu ya dikatakan aman. Yang pertama kalau dia sebuah algoritma kriptografi dia dikatakan aman atau agak sulit untuk dipecahkan secara komputasional, dia punya persamaan matematik yang menggambarkan kriptografi yang sangat kompleks, jadi tidak mungkin dipecah gitu ya. Satu, keamanan kriptografi yang pertama kompleksitasnya gitu ya. Ini adalah kompleksitas algoritma sehingga dia tidak mungkin dipecahkan secara analitik gitu ya. Kalau secara brute force atau exhaustive key search ya pasti ketemu tapi waktunya akan lama gitu. Yang kedua tentu saja waktu gitu ya. Waktu yang dibutuhkan lama gitu ya. Waktu yang dibutuhkan untuk memecahkan ciphertext ya. Untuk memecahkan ciphertext dia lebih lama daripada informasi tersebut. Waktu informasi tersebut harus dijaga kerahasiaan. Jadi suatu informasi dia punya masa kapan suatu informasi itu perlu dijaga kerahasiaannya gitu ya sampai waktu tertentu. Nah, jika semua kemungkinan yang bisa dilakukan oleh seorang serangan melebihi dari waktu yang diperlukan, maka seorang sistem kriptografi atau sebuah sistem kriptografi dikatakan aman. Yang ketiga adalah
biaya, cost-nya gitu ya, baik itu tenaga, kita pikiran, waktu, itu melampaui nilai informasi yang terkandung dalam ciphertext. Ya, keamanan kriptografi ini adalah perlu waktu yang lama untuk dipecahkan. Nah, definisi lama ini adalah lebih lama dari kapan informasi itu harus dijaga kerahasiaan. Yang kedua, butuh biaya. Butuh biaya besar gitu ya. Nah, butuh biaya besar untuk memecahkan ciphertext. Jadi ketika ciphertext atau suatu sistem kriptografi itu dibobol, dia akan butuh meng-hire orang-orang yang yang kompeten gitu, dan di bidangnya butuh perlengkapan yang yang sangat memadai, jadi pasti butuh biaya gitu. Oke. Nah, itu adalah jenis-jenis serangan dalam suatu kriptografi. Lalu selanjutnya adalah kita akan membahas kriptoanalisis sederhana yang mungkin di ini ya,